Kaidah yang pertama, at-tauhidu fin nususi syar'iyyah. Tauhid itu ada di dalam dalil-dalil syar'i. Ketahuilah bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Dan seorang hamba tidak akan dikatakan sebagai orang yang bertauhid sampai dia beriman kepada 3 jenis tauhid ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb semesta alam, Rabb langit-langit dan bumi, dan juga Rabb apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka di sini ada penetapan tauhid rububiyah. Fa'budhu, sembahlah Allah saja. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah di dalam mengibadahi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah dalil tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Diriwayatkan dari Atha dan juga Ibnu Abbas alaihima rahmatullah wa radhiyallahu anhu bahwa tafsir hal ta'lamu lahu samiyya adalah, apakah kau tahu ada di sana selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak dinamakan sebagai Allah? Jawabannya tidak. Maka di sini ada penetapan tauhid al-asma was sifat. Maka pada ayat yang mulia ini terdapat 3 jenis tauhid, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3 macam. Maka kesimpulannya ada 2 poin. Poin yang pertama, bahwa pembagian tauhid bukanlah pembagian yang bid'ah, namun ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli bid'ah bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 macam itu adalah pembagian yang bid'ah. Poin yang kedua, bahwa menetapkan tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam selama tidak diiringi dengan menetapkan tauhid uluhiyah juga. Tidak menetapkannya, tidak pula mengamalkannya, maka tauhid rububiyah saja tidak cukup. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW dahulu menetapkan bahwasanya Allah adalah zat yang mencipta, zat yang memberi rizki, zat yang menghidupkan dan mematikan. Namun hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, dikarenakan mereka masih menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yunus ayat 31, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Nabi SAW, siapakah yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang memiliki kuasa untuk mengatur segala sesuatu? Maka niscaya kaum musyrikin akan menjawab, Allah. Maka katakanlah wahai Nabi, tidakkah kalian mau bertakwa, menyembah hanya Allah Azza wa Jalla saja bila kalian sudah menetapkan hal itu? Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda, Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka sudah melakukan hal itu semua, maka darah mereka, harta-harta mereka akan terjaga kecuali dengan hak Islam, dan untuk hisab mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Nabi SAW memerangi kaum musyrikin, walaupun mereka menetapkan bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya pemberi rizki, Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Karena mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah, maka Nabi SAW tetap perangi mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita di atas al-haq yang jelas ini sampai kita menemuinya.